Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas 2.3 demonstrasi kontekstual. Saya Ruslan Guliling dari SMA Negeri 2 Sigi, CGP Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada teman saya, silakan Ibu Wati. Ya, saya Wati dari SDN CGP dari SDN 2 Tinggede. Selanjutnya Silakan Pak Noki. Saya Noki Daharim, CGP dari SMA Negeri 1 Balantak Selatan. Terima kasih. Kami akan bertukar peran nanti selama beberapa menit ke depan. Nanti ada yang menjadi coach, ada yang menjadi coachee, kemudian ada yang menjadi supervisor atau observer. Selamat menyaksikan pemaparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini Pak Nuki ceria. Sudah siap untuk diobservasi ini Pak Nuki? Alhamdulillah sudah siap, Pak. Oke, saya minta waktunya Pak Noki ya. Sekali lagi Pak Noki, saya observasi ini bukan untuk mencari kesalahan atau menyudutkan posisi dari Pak Noki maupun nanti si coach nanti dari Pak Noki. Tidak seperti itu. Kemudian bukan juga pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, tidak juga seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana saya sebagai supervisor mampu merefleksikan apa yang saya dapat, kemudian nanti Pak Noki juga merefleksikan apa juga yang Pak Noki dapat. Nah, pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui dalam coaching itu ada beberapa kompetensi. Begitu ya Pak Noki? Nah, kompetensi apa yang mungkin dari 3 kompetensi itu yang ingin Pak Noki, yang mungkin satu kompetensi yang ingin Pak Noki kembangkan? Nah. Kalau saya, Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali si coach untuk lebih menemukan solusinya gitu, menyelesaikan persoalannya. Siap. Nah, dari yang dikembangkan itu kira-kira, nah ini kan kalau untuk pembicaraan atau komunikasi yaitu pengembangan pertanyaan. Nah, dari itu mungkin ada yang kedepannya yang akan Pak Nuki menjadi pengembangan berikutnya selain yang tadi itu barangkali. Mungkin saya harus hadir penuh dan selalu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi lebih banyak melibatkan selalu berkolaborasi dengan teman-teman untuk peningkatan bagaimana saya melaksanakan coaching gitu, sehingga menciptakan sesuatu yang lebih menyenangkan atau dapat anunya seperti itu, Ya. Pak. Oke, berarti presence ya Pak. Jadi kehadiran penuh yang kedepannya akan dikembangkan. Oke, mudah-mudahan ini dapat tercapai di kedepannya. Oke, sudah siapkah hari ini untuk menjadi coaching dari salah satu coachingnya Bapak? Iya, Pak. Oke, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sangat bahagia kalau Oke, bisa saling membantu. Siapa? oke. Terima kasih Pak Noki. Ya, silakan saya bertugas untuk mengamati saja Pak Noki nanti di sesi terakhir untuk cross check kembali. Terima kasih, silakan Pak Noki. Ya, makasih banyak Pak Bobi. Ya, Assalamualaikum Bu Wati. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Noki. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Pak Noki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana Ibu Wati? Ada yang Ibu Wati mau bicarakan pada hari ini atau gimana? Oh iya Pak, ini Pak, saya ada masalah sedikit ini Pak. Terima kasih sebelumnya ya. Ada yang ingin saya bicarakan yaitu tentang siswa saya di kelas Pak. Siswa saya banyak yang kurang fokus belajar Pak. Yang mengakibatkan berdampak pada nilai mereka di kelas dan juga kehadiran mereka Pak. Itu.
Iya, baik Ibu. Eh, Coba mari kita pelajari atau kita bicarakan lebih lanjut. Apa sebenarnya keinginan Ibu Wati dalam proses kita berdiskusi atau berbicara pada pagi hari ini? Atau apa sebenarnya tujuannya Ibu Wati eh, Iya, mencapai terkait dengan siswa-siswa yang Ibu Wati sampaikan tadi? iya. Tujuan saya ini Pak ingin mencari solusi agar eh, ingin membantu siswa-siswa saya agar lebih fokus belajar di kelas sehingga nilai mereka juga bagus dan kehadiran mereka di kelas dapat meningkat Pak. Itu. Oh, begitu ya, Bu. Bisakah Ibu Wati ceritakan lebih detail atau lebih spesifik tentang situasi yang terjadi di kelas Ibu? Apa yang membuat Ibu Wati merasa siswa-siswa tersebut itu kurang fokus belajar? Iya ini Pak, siswa saya itu kebanyakan ini misalnya banyak bermacam-macam Pak. Ada yang siswa sering terlihat mengantuk Pak, masih sementara belajar sudah tak tidur Pak. Malah ada yang ketiduran. Kemudian ada juga yang bermain gadget. Uh, Terus yang lain juga ada mengobrol Pak sementara pelajaran berlangsung. Jadi tidak kurang fokus Pak mengikuti pelajaran. Sehingga ini membuat mereka tidak dapat mengikuti materi dengan baik. Selain itu juga ada beberapa siswa yang sering terlambat datang ke kelas atau bahkan tidak hadir sama sekali. Ini yang sempat membuat saya stres lah Pak, memikirkan ini bagaimana uh, solusi untuk menghadapi anak-anak ini. Pak. Siap, iya. Jangan stres-stres nanti, Bu. Nanti bahaya kalau stres-stres. Terus, Ibu Wati, dari cerita Ibu Wati tadi tentang kompleksitas persoalan yang Ibu hadapi di kelas, apakah Ibu sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah yang Ibu ceritakan tadi? Ya ini Pak, iya saya sudah pernah mencoba beberapa cara Pak. Seperti memberikan teguran, memberikan tugas tambahan, memberikan reward bagi siswa yang fokus belajar. Namun hasilnya belum maksimal, Pak. Mungkin cara saya barangkali yang kurang atau bagaimana, Pak? Ya, jadi itu yang saya ingin Baiklah, solusinya. siap. Baiklah. Bagaimana dengan kondisi di luar kelas, Ibu? Apa ada faktor lain kah yang mungkin mempengaruhi fokus belajar siswa-siswa tersebut? Oh iya Pak, ada Pak. Karena siswa saya ini kan dari berbagai macam apa uh, pekerjaan orang tuanya yang berbeda-beda ini Pak. Jadi ada beberapa siswa saya memang berasal dari keluarga yang kurang mampu Pak. Sehingga mereka itu harus membantu orang tua bekerja setelah pulang sekolah. Kemudian mungkin itu yang salah satu membuat mereka lelah dan tidak memiliki cukup waktu untuk belajar di rumah. Mungkin itu Pak. Berarti berdasarkan apa yang Ibu Wati ceritakan, tampaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi fokus belajar siswa tersebut ya. Bagaimana Ibu Wati, apa yang bisa kita lakukan, Ibu Wati lakukan untuk membantu mereka? Ya, saya pikir Pak, eh, saya bisa mencoba beberapa hal seperti ini Pak, yaitu memberikan variasi dalam metode pembelajaran agar tidak membosankan siswa. Mungkin metode SS breaking boleh Pak. Apa? Kemudian pembelajaran itu yang berdiferensiasi, memberikan materi pelajaran yang lebih kontekstual dengan kehidupan siswa, juga memberikan bimbingan ya yang akan saya coba Pak, memberikan bimbingan belajar tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Yang tidak kalah penting mungkin ini Pak, bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk membantu siswa belajar di rumah. Itu Pak, mungkin rencana yang akan saya coba Pak.
siap, siap. Ide bagus itu Bu Wati. Bagaimana dengan langkah konkretnya? Apa yang Ibu Wati sebenarnya lakukan dalam waktu dekat untuk bisa membantu siswa-siswa tersebut? Seperti apa yang Ibu Wati ceritakan tadi. Oh iya Pak, iya seperti yang saya ceritakan tadi Pak. Iya dalam minggu ini saya akan merencanakan itu Pak, membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik, yang seperti di atas tadi yang saya bilang Pak, dengan menggunakan berbagai metode tadi, itu salah satunya yang saya bilang tadi Pak, seperti memperbanyak mungkin ice breaking agar anak-anak tidak bosan mungkin, untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian ini bicarakan masalah ini dengan orang tua siswa tadi Pak, kemudian mencari sukarelawan dari mahasiswa atau alumni untuk membantu memberikan bimbingan belajar tambahan Pak. Itu Pak. Eh, Ibu Wati, kalau dari ceritanya Ibu tadi bahwa kalau andaikan kita punya range atau punya nilai, punya skala dari 1 sampai 10, kira-kira di kelas Ibu apa yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira dia sampai pada skala mana dia? Skala keberapa Oh iya, dia? oh iya Pak, kalau tentang siswa saya di masalah di kelas tadi itu sepertinya skala ratingnya di 5 Pak. Hmm. Terus Ibu Wati dari cerita tadi, Ibu Wati mau meningkatkan itu sampai skala berapa yang Ibu Wati inginkan atau Ya, keinginannya Ibu yang saya, Wati gitu, ya, dari yang 1 sampai 10 saya, tadi. ya, yang saya inginkan Pak, kalau bisa Pak, saya mengharapkan ratingnya skalanya itu lebih agak 8 sampai 9 Pak. Baik Bu Wati. Apa yang Ibu Wati harapkan dari saya dalam sesi ini? Uh, saya ingin Pak Nuki membantu saya memberikan ini Pak apa masukan dan saran terkait dengan rencana aksi saya. Um, Semoga ini juga Pak, saya mengharapkan Pak Nuki bisa membantu saya untuk memotivasi siswa agar agar lebih fokus belajar, kemudian juga untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa itu yang saya butuh bantuannya Pak. Siap. Saya siap membantu Wati kapanpun, dimanapun. Kalau Ibu Wati membutuhkan bantuan, saya siap membantu. Saya akan selalu ada untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada Ibu Wati ketika diperlukan. Iya, terima Baiklah Ibu kasih Wati. Pak ya. Ya, siap, siap. Bagaimana Bu Wati? Baik Ibu Ya, Wati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya yakin dengan usaha dan kerjasama kita, siswa-siswa Ibu Wati akan dapat belajar dengan lebih fokus dan mencapai hasil yang lebih baik. iya, terima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih uh, dengan coaching kita ini Pak. Saya sangat terbantu. Dengan ini saya bisa mendapatkan solusi untuk siswa-siswa saya. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Oke Bu Wati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya sudah mendengar tadi percakapan antara Pak Noki dan Ibu Wati. Pak Noki, saya fokus ke Pak Noki. Nanti Ibu Wati, karena dibilang tadi membantu Ibu Wati, silahkan kirim nomor rekening ke Pak Noki ya. Iya, Baik. siap. Nah, saya lanjut Pak Noki. Menurut saya yang Pak Noki lakukan itu sudah sesuai dengan teknik seorang coaching. Nah, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta yang kita ketahui bersama. Kemudian ada di mana tadi Pak Noki sudah ada potensi coaching menemukan sendiri solusinya. Itu sudah tercapai.
Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang menggali Koci bercerita tanpa asumsi pribadi yang terkait di dalamnya. Jadi tadi Bu Wati sudah bercerita masalah di kelasnya, tapi tidak membawa asumsi-asumsi pribadinya. Ponoki juga sudah bisa mengatur emosi dalam kondisi yang stabil, walaupun tadi sempat bercerita Ibu Wati itu, tapi emosinya Pak Noki tetap di posisi stabil. Kemudian kalau saya secara poin, kalau misalnya ditanya Pak Uwi poin 1 sampai 5, maka Pak Noki itu saya kasih poin 4. Kalau saya kasih poin 5 terlalu sempurna Pak Noki. Saya kasih poin 4, berarti itu ada di bintang 4 Pak Noki ya. Nah, karena Pak Noki itu sudah sesuai dengan alur-alur yang ada di coaching. Kemudian ada apresiasi yang Pak Noki bikin, yaitu menciptakan suasana positif dan suportif sama Ibu Wati. Rencana smartnya jalan, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan punya jangka waktu, karena range waktu yang ditanya tadi juga ada. Kemudian Ponoki itu berbicara tulus berkomunikasi, terbuka, dan kelihatan face personally atau jujur Pak ya, kelihatan muka jujurnya. Kemudian ada inquiry. Nah ini yang tadi yang kompetensi di inquiry, mendengar penuh perhatian dan tanpa prasangka kepada Koci, dan memberikan umpat balik positif kepada Koci. Jadi saya berikan aplaus untuk Ibu Wati dan Pak Noki atas coachingnya, sangat-sangat luar biasa. Pertanyaan saya, satu saja pertanyaan saya Pak. Menurut Pak Noki, bagaimana dengan teknik atau dengan kompetensi Bapak setelah berbicara dengan Ibu Wati? Luar biasa sekali bahwa saya bisa memberikan sumbangsi, saran atau apalah itu, berdiskusi dengan Ibu Wati sehingga Ibu Wati bisa menemukan caranya sendiri. Mudah-mudahan ke depannya Bu Wati akan lebih, atau siapa saja yang membutuhkan dan saya akan berbuat lebih baik lagi dan terus belajar, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Noki, sudah memberikan ruang untuk saya melihat observasi Pak Noki terhadap coachingnya, yaitu Ibu Wati. Sekali lagi terima kasih Pak Noki, begitu juga Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas masukannya. Saya akan segera menerapkannya. Terima kasih juga Pak Terima kasih pada banyak, Pak Bobi. Oke.